Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kania Sukma Purwanto, NIM 4311419001 dari Kimia 19A. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan sel elektrokimia guna untuk memenuhi tugas akhir kimia fisika 2. Saya akan menjelaskan 5 subbahasan. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, yang kedua yaitu definisi, yang ketiga diagram sel, yang keempat yaitu energi Gibbs dan potensial sel, dan yang kelima yaitu persamaan Nernst. Subbahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Sel elektrokimia adalah suatu alat yang dapat memproduksi kerja listrik ke lingkungan. Contohnya yaitu sel kering komersial adalah silinder bersegel dengan dua kuningan yang dihubungkan dengan terminal yang menonjol darinya. Terdapat dua terminal. Yang pertama yaitu terminal positif dengan tanda plus dan terminal negatif dengan tanda minus. Jika kedua terminal itu dihubungkan ke suatu motor, elektron mengalir melalui motor dari kutub negatif ke kutub positif dari sel. Setelah itu akan dihasilkan kerja ke lingkungan dan reaksi kimia, reaksi sel berlangsung di dalam sel. Dari persamaan sebelumnya, diketahui kerja listrik yang dihasilkan atau WL lebih kecil atau sama dengan penurunan energi Gibbs dari reaksi sel atau dapat dituliskan sebagai berikut. Subbahasan selanjutnya yaitu definisi. Potensial listrik suatu titik di dalam ruang didefinisikan sebagai kerja yang dibutuhkan untuk membawa satu satuan muatan positif dari tak terhingga yang di situ potensial listriknya 0 ke titik yang dimaksud tadi. Jika potensial sama dengan W per Q, maka W1 plus W12 sama dengan W2 atau beda potensial 2 dikurangi potensial 1 sama dengan W per Q. Nah, untuk pemindahan sejumlah muatan tertentu, kita akan memperoleh elemen kerja yang dikeluarkan pada sistem W12 sama dengan min turunan WL sama dengan E D Q1. Dengan E adalah beda potensial, Q2 min Q1 dan DWL adalah kerja yang dihasilkan. Subbahasan yang ketiga yaitu diagram. Sel elektrokimia juga dapat digambarkan dalam diagram yang menunjukkan bentuk teroksidasi dan bentuk terreduksi dari suatu zat elektroaktif. Elektroda logam atau sekelompok logam itu ditempatkan di ujung diagram, bisa dilihat pada gambar kanan atas. Selanjutnya yaitu zat yang tak larut atau gas itu ditempatkan di sebelah atau berdekatan dengan logam, dan spesies yang larut ditempatkan di dekat tengah diagram. Bisa dilihat juga dalam gambar itu terdapat garis vertikal putus tunggal dan garis vertikal putus-putus double. Untuk garis vertikal putus-putus tunggal itu menunjukkan lompatan antara dua fase cairan yang larut, sedangkan garis vertikal putus-putus double itu menunjukkan lompatan antara dua fase cairan yang larut yang di situ lompatan potensialnya telah dihilangkan. Selanjutnya untuk subbahasan yang keempat yaitu energi Gibbs dan potensial sel. Jika reaksi sel seperti tertulis pada persamaan di bawah itu melibatkan n elektron atau mol elektron daripada 2 elektron, hubungannya yaitu NFS lebih kecil dari penurunan energi Gibbs. Persamaan ini relasi mendasar antara potensial sel dan perubahan energi Gibbs yang mengikuti reaksi sel. Persamaan tersebut dapat menjadi NFRF sama dengan penurunan energi Gibbs. Kita lihat bahwa EMF sel berbanding lurus terhadap pengurangan energi Gibbs pada reaksi sel per elektron jika ditransfer. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa EMF sel adalah sifat intensif sistem
Ia tidak bergantung pada ukuran sel atau koefisien yang dipilih untuk menyeimbangkan persamaan kimia pada reaksi sel. Selanjutnya yaitu tentang spontanitas. Spontanitas reaksi dapat dilihat dengan potensial sel yang bersesuaian. Melalui persamaan sebelumnya diikuti bahwa jika delta G negatif dan E positif, maka kita akan punya kriteria delta G negatif, E positif akan menghasilkan reaksi sel spontan. Jika delta G positif, E negatif, reaksi sel akan tidak spontan. Dan jika delta G 0 dan E 0, maka reaksi sel akan kesetimbangan. Pada pembahasan yang terakhir atau subbahasan yang kelima yaitu ada persamaan Nernst. Persamaan Nernst ini yaitu E sama dengan E0 min RT per NF dikali ln K. E sama dengan E0 min 2,303 RT per NF log 10 K. Atau pada suhu 25 derajat Celcius dapat diubah menjadi E sama dengan E0 min 0,0591 V per N log 10 Ki. Maka dapat diukur kesetimbangan atau tetapan kesetimbangan itu dengan log K sama dengan 0,059 per NF dikali E0. Persamaan tersebut berlaku pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, persamaan Nernst ini menghubungkan potensial sel ke nilai standar dan aktivitas spesies ambil bagian dalam reaksi sel. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Jika terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.